kamu sering kan pakai ChatGPT, tapi jawabannya masih sering kurang nendang, atau bahkan melenceng dari yang kamu mau. Nah, bisa jadi kamu tuh salah di prompting. Nah, di video ini aku bakal bocorin formula rahasia bikin prompt ChatGPT yang tepat sasaran dan powerful, lengkap dengan step by stepnya. Biar kamu nggak cuma nanya, tapi dapat jawaban yang benar-benar kamu butuh. Sebelumnya, yuk klik tombol like dan subscribe dulu. Karena di channel ini bakal selalu update cara cerdas untuk pakai AI dan juga cara untuk membuat konten yang viral dan juga mendatangkan traffic. Setelah itu, bumper dulu. Oke, sebelum masuk ke formulanya, kita bahas dulu nih, kenapa banyak orang gagal dapat jawaban yang memuaskan dari chat GPT. Banyak yang asal ngetik pertanyaan kayak lagi chat sama teman, padahal chat GPT itu butuh arahan yang jelas. Contohnya, oh mau bikin konten, tolong buatkan saya konten. Nah itu kan kontennya masih general tuh, tapi harus spesifik. Nanti bakal kita bahas di video berikutnya. Nah, semakin jelas kamu nulis prompt, nanti bakal semakin akurat juga hasilnya. Dan kenapa sih kamu harus tahu caranya bikin prompt? Nah, yang pertama, jawaban chat GPT itu tuh bergantung pada seberapa jelas prompt yang kita buat. Jadi kita kalau buat prompt itu nggak asal-asal ya. Misalnya mau bikin untuk promosi baju muslim contohnya. Ya, baju muslim yang seperti apa? Itu kita harus jelas. Buatkan prompt, buatkan konten untuk baju muslim yang modis, yang update, yang trending tahun 2025, misalnya seperti itu. Itu kurang lebih contohnya seperti itu. Terus yang kedua, banyak yang asal ketik. Ya, hasilnya terlalu umum. Nah, dengan formula yang tepat, nanti insya Allah hasilnya bakal lebih akurat dan relevan. Udah gitu dapat berguna dan bisa langsung teman-teman pakai. Nah, ini dia struktur dasar yang bakal kita pelajari bareng formula ini terbagi jadi 3 bagian. Apa aja sih? Nah, 3 langkah penting formula dasar prompt GPT itu nanti yang pertama kita akan membuat role model atau buat sistem dulu. Jadi kita buat ChatGPT itu ingin berlaku seperti apa. Jadi siapa ChatGPT-nya? Dia sebagai apa? Terus mau sebagai apa? Seperti siapa? Nah, itu kita harus tentukan nanti. Terus yang kedua, instruksi user ya atau user instruction. Apa yang ingin kamu minta itu juga bisa dimasuk ke poin 2. Nanti di poin 2 kita berikan instruksinya, ingin membuat instruksi seperti apa. Lalu yang ketiga, target market atau kalau di sosial media target audience ya. Jadi untuk siapa video ini ditujukan ya. Jadi kita harus tentuin dulu di awal video ini target kita untuk siapa sih. Nah itu harus jelas di dalam promnya seperti itu. Nah yang pertama sistem atau rule. Nah yang pertama kita set dulu nih peran si ChatGPT-nya. Ini penting biar apa? Biar nanti ChatGPT itu tahu apa yang harus dijawab sebagai siapa. Contoh misal sebagai mentor digital marketing, sebagai konsultan bisnis, sebagai guru matematika atau lain-lain ya. Contohnya seperti ini ya, pakai frasa kamu adalah seorang, nah terus tambahkan profesinya. Tambahkan misalnya profesinya apa, keahliannya apa, pengalamannya apa, gaya bicaranya seperti apa ya. Contohnya seperti ini. Kamu adalah seorang konten kreator UMKM dengan 10 tahun pengalaman. Itu kalau misalnya tambahin lagi gaya bicara ya, yang menggunakan gaya bicara seperti anak-anak Gen Z. Nah, seperti itu ya. Misalnya mau menargetin anak-anak Gen Z. Itu untuk segmen sistem atau rule ya. Step kedua, user instruction. Langkah kedua, kasih tahu apa yang kamu mau, gunakan kata kerja aktif. Ya, contohnya buatkan, susun, ya, rekomendasikan, analisa atau bandingkan. Contohnya seperti ini, ya, tolong buatkan strategi konten YouTube untuk promosi layanan konsultan sosial media spesialis. Atau bisa juga contohnya seperti ini, tolong buatkan strategi promosi Instagram untuk produk skincare lokal. Nah, tipsnya fokus pada satu hasil yang ingin kamu capai. Itu dulu ya. Jangan campur terlalu banyak instruksi sekaligus karena nanti ChatGPT-nya bakal bingung. Jadi satu-satu aja. Misalnya mau sebagai
sosial media spesialis, ya cukup itu dulu. Atau mau sebagai konsultan bisnis, itu dulu ya. Biar mesin learning-nya, ChatGPT-nya itu mempelajari hal tersebut. Step 3, target market. Nah, langkah ketiga, tambahkan detail target market kamu. Nah, ini sering dilupakan orang nih. Padahal ini adalah kunci biar ChatGPT nggak kasih jawaban yang terlalu umum. Yaitu bisa nanti ditambahkan di akhirnya itu sebutkan umurnya, ya target umurnya berapa, lokasinya di mana, interestnya apa, gaya hidupnya seperti apa, terus platform aktifnya di mana ya. Contohnya seperti ini. Target marketnya perempuan usia 18 sampai 30 tahun yang tinggal di Jakarta atau yang tinggal di kota-kota besar yang memiliki usaha dan aktif di YouTube, misalnya seperti itu ya. Semakin spesifik, semakin jelas juga nanti bakal hasilnya. Nah, yang berikutnya ini adalah contoh prompt lengkapnya. Oke, sekarang kita gabungkan semua jadi satu prompt yang powerful. Di sini saya contohkan prompt lengkapnya seperti ini. Kamu adalah seorang digital marketing expert berpengalaman 10 tahun. Tolong buatkan strategi konten TikTok 7 hari untuk brand skincare lokal. Target marketnya adalah wanita 18 sampai 30 tahun, suka konten lucu, aktif belanja online di TikTok Shop. Itu contohnya. Jadi detail ya, detail sekali. Harus detail untuk promnya. Nah, catatan, semakin promnya detail, hasil jauh lebih akurat, praktis, dan bisa langsung digunakan. Nah, itu tadi dia formula lengkap membuat prompt yang powerful dan efektif untuk ChatGPT. Nah, sekarang kamu nggak perlu bingung lagi nih, dapetin jawaban yang to the point dan sesuai kebutuhan. Nah, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, klik tombol like dan subscribe, share juga ke teman-teman kamu yang lagi belajar untuk membuat AI atau untuk membuat konten dengan alat bantu AI. Dan kalau kamu mau konsultasi, bisa langsung aja komen konsultasi di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.